akan membahas tentang clocks yang diambil dari buku 1001 Invention Muslim Heritage in Our World. Pada zaman dahulu kala, orang sangat susah untuk menentukan waktu. Berbeda dengan zaman sekarang, bahkan kita mempunyai jam, seperti jam digital maupun jam analog. Bahkan kita juga mempunyai berbagai bentuk jam yang lebih modern. Nenek moyang kita dahulu menggunakan jam matahari atau jam air yang disebut clepsydra, di mana tetesan-tetesan air itu menjadi pengukuran waktunya. Tetesan itu berubah dari wadah ke wadah lain, dan ketika tetesan air tersebut habis, maka itu tandanya waktu berganti. Penentuan perangkat lainnya yaitu Gatika Yantra yang berasal dari India, yang terdiri dari mangkuk kecil yang terbuat dari tembaga ataupun kelapa, yang diberi lubang di bagian tengahnya, lalu diapungkan ke dalam tangki air. Lambat laun, mangkuk itu akan terpenuhi oleh air, lalu tenggelam dan terdengar bunyi suara. Lamanya waktu air itulah yang menjadikan ukuran waktu. Lalu, kita akan membahas tentang jam gajah yang diciptakan oleh Al-Jazari, sang engineer muslim dari abad pertengahan. Ajaran Islam sangat menekankan betapa pentingnya waktu. Muslim ketika akan sholat wajib harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Muslim juga harus mengetahui waktu mulai berpuasa dan kapan waktunya berbuka. Aktivitas keduniaan lainnya juga sangat berkaitan erat dengan waktu. Sejak dahulu, para ilmuwan Muslim telah berusaha merancang dan menciptakan perangkat yang bisa menginformasikan waktu dengan tepat. Salah satu mahakarya perangkat waktu yang diciptakan oleh ilmuwan Muslim adalah jam gajah. Jam gajah adalah perangkat yang pada setiap setengah jamnya menampilkan pergerakan yang dinamis dan menakjubkan. Pada bagian atasnya ada hiasan berbentuk burung phoenix dan informasi waktu yang dimulai sejak matahari terbit atau matahari terbenam. Pengukuran waktu menggunakan sebuah wadah yang terapung di dalam tangki air yang ada di dalam perut gajah. Secara perlahan selama setengah jam, wadah tersebut terisi dengan air melalui lubang kecil yang ada pada bagian bawahnya. Setelah setengah jam, wadah tersebut akan tenggelam dan menarik serangkaian tali yang terhubung dengan bagian atas jam. Tarikan tali membuat burung phoenix yang ada di atas berputar dan indikator jam pun berubah. Pipa yang berisikan bola-bola metal kemudian melepaskan salah satu bolanya. Bola kemudian meluncur ke bawah melalui lubang berbentuk kepala burung elang. Bola metal jatuh ke mulut naga dan menekan naga ke bawah hingga kemudian bola dijatuhkan ke dalam kendi. Naga lalu kembali ke posisi semula. Jatuhnya bola memicu si penunggang gajah bergerak. Lelaki yang ada di belakangnya yang berputar perlahan merupakan indikator waktu dalam menit. Pada saat itu juga, wadah di dalam perut gajah kembali terapung di atas air, lalu terisi kembali. Begitu seterusnya setiap setengah jam. Jam harus direset 2 kali sehari, yakni ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Jam gajah yang dibuat pada 800 tahun yang lalu ini berhiaskan pernak-pernik dari berbagai kebudayaan. Di masa itu, Islam terbentang dari Spanyol hingga Asia Tengah. Sang pembuat jam ingin mengkombinasikan kebudayaan-kebudayaan yang menginspirasi dirinya. Gajah melambangkan India dan Afrika, naga melambangkan Cina klasik, burung phoenix melambangkan Mesir, permadani melambangkan Persia, mekanisme air pada jam melambangkan kebudayaan Yunani, dan lelaki memakai sorban melambangkan Arab. Dari kombinasi peradaban Yunani, Mesir, India, Cina, Persia, dan Islamlah sang pembuat jam mendapatkan inspirasi. Pada jam tersebut juga dipasang figur tokoh yang diidolakannya, yakni Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Al-Qudus dari cengkraman tentara Salib. Jam gajah buatan abad ke-12 tersebut telah diproduksi ulang sebagaimana aslinya dan dipajang di Mall Ibnu Battuta, Dubai. Penemu perangkat mengagumkan ini adalah seorang ilmuwan, engineer, dan seniman muslim bernama Al-Jazari. Nama lengkapnya Badiuz Zaman Abu Al-Izz bin Ismail bin Ar-Rozaz Al-Jazari. Lahir pada tahun 530 Hijriah atau 1136 Masehi di kota Cizre atau Jazirah, Turki.
Al-Jazari mengabdikan dirinya bekerja untuk dinasti Turki Muslim, dinasti Artukid di Istana Artuklu, Diyarbakir, Turki. Kemudian, dia mengabdi pada Sultan Nasiruddin, putra Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Nasiruddin sangat mengagumi karya-karyanya. Sultan Nasiruddin Al-Ayyubi kemudian meminta Al-Jazari untuk menuliskan buku yang berisikan tentang perangkat mekanik yang dia buat. Dari titah Sultan tersebut, kemudian lahirlah buku fenomenal tentang engineering mekanik berjudul Al-Jami Bain Al-Ilm wal Amal Al-Nafi fi Sinaat Al-Hiyal, yang berarti kumpulan teori dan praktek bermanfaat pembuatan perangkat mekanik. Buku tersebut ditulis pada tahun 1206 Masehi. Buku tersebut berisikan deskripsi 50 perangkat mekanik. Beberapa di antaranya lengkap dengan instruksi-instruksi bagaimana cara membuatnya. Bagaimana hubungan jam dengan pandemi COVID-19 ini? Suara.com mengeluarkan berita berjudul Hindari pakai cincin dan jam tangan, perhiasan bisa sebarkan COVID-19. Berita ini membahas bahwa para ahli menyarankan setiap orang agar mencuci tangan dengan air dan sabun secara teratur. Lalu, menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan saat berpergian. Terlepas dari itu, para ahli juga berpendapat bahwa memakai perhiasan atau jam tangan membuat mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer menjadi tidak berguna untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Disebutkan juga oleh Profesor Mark Wilcox yang mengatakan bahwa perhiasan tangan apapun untuk sementara waktu harus disingkirkan dulu untuk mencegah penularan COVID-19. Maka bisa kita simpulkan, mencuci tangan dengan benar dan juga menghindari pemakaian perhiasan apapun yang membuat virus COVID menetap, jangan dilakukan dulu ya teman-teman. Dilanjutkan dengan berita kedua dari kontan.co.id, yaitu dengan adanya virus COVID-19 ini, Business Watch Group di Cina terpukul wabah corona. Seperti yang disebutkan di berita ini, Kepala Eksekutif Swiss Watch Group Nick Hague mengatakan perusahaannya telah menerima pukulan akibat wabah virus corona ini yang berdampak besar pada bisnis Swiss Watch Group di pasar utama Cina. Karena pasar utamanya adalah Cina, penutupan sementara toko di Tiongkok sangat merugikan. Pada awalnya, perusahaan ini merupakan perusahaan yang solid terhindar dari utang. Karena adanya virus corona ini, semua perusahaan mengalami masalah di rantai pasokan. Karena adanya pendapat menghindari pemakaian perhiasan dan juga toko jam mengharuskan penutupan sementara, tentu virus COVID ini sangat merugikan. Tidak hanya merugikan seputar jam tangan saja, bahkan bisnis-bisnis lain pun ikut terkena pukulan wabah COVID ini. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan juga jangan lupakan para ilmuwan muslim terdahulu ya teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.